sabilillah. Maka Rasulullah SAW bersabda, dengan sebab unta itu kamu akan mendapatkan 700 ekor unta pada hari kiamat, yang semuanya telah dipasang tali kekang. Surat Muslim bab utama infak di jalan Allah. Ajaran, anjuran, zuhud dan qanaah. Yang kelima, tanda kelima ulama akhirat adalah selalu jauh dari para penguasa. Jika tidak ada keperluan, sekali-kali tidak berkunjung kepada mereka. Jika mereka sendiri yang datang, ulama tersebut bertemu dengan para penguasa seperlunya saja. Karena berlama-lama berkumpul dengan mereka tentu banyak kepura-puraan untuk menyenangkan mereka. Banyak para penguasa yang melakukan perbuatan aniaya dan yang tidak dibolehkan oleh agama. Maka sangat penting untuk mengingkari perbuatan mereka. Juga perlu mengingatkan mereka jika mereka berbuat zalim dengan terang-terangan. Bersikap diam terhadap kezuliman mereka merupakan pengkhianatan dalam agama. Dan bila memuji mereka untuk menyenangkan mereka, maka hal ini merupakan kebohongan yang nyata. Tidaklah dibolehkan menginginkan dunia dari mereka. Pendek kata, berhubungan dengan mereka merupakan sumber berbagai kerusakan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang tinggal di dalam hutan wataknya akan keras, dan orang yang selalu berburu akan lalai dari segala sesuatu. Barang siapa yang bolak-balik kepada penguasa akan terjerumus ke dalam fitnah. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, jauhkanlah dirimu agar tidak berdiri di tempat-tempat fitnah. Seseorang bertanya, di manakah tempat fitnah itu? Ia menjawab, pintu-pintu para penguasa. Karena dengan pergi kepada mereka, kita harus menyetujui perbuatan-perbuatan salah mereka. Dan dalam uji mereka, kita harus mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam diri mereka. Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk ulama adalah yang selalu datang kepada penguasa, dan sebaik-baik penguasa adalah yang datang kepada ulama. Sunnun rahmatullah alaih, teman Siri Syahati rahmatullah berkata, saya pernah mendengar bahwa jika kalian mendengar seorang alim yang cinta dunia, maka curigailah agamanya. Saya telah membuktikannya sendiri. Sekembalinya saya pergi kepada raja, saya pun menghisap hati saya. Saya merasakan ada pengaruh yang buruk. Padahal kalian mengetahui bahwa di sana saya bicara tegas. Saya menentang dengan keras perkataan-perkataan mereka, dan saya tidak mengambil manfaat sedikit pun di sana. Bahkan saya tidak minum air di sana. Ulama-ulama kita lebih buruk daripada ulama Bani Israel. Ulama yang pergi kepada penguasa akan menaikkan keinginan mereka dan selalu berpikir untuk menyenangkan mereka. Jika para ulama mengatakan yang sebenarnya mengenai tanggung jawab para penguasa, maka para penguasa tidak akan suka dengan kedatangan ulama. Berbicara benar kepada penguasa akan menjadi sebab keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang berkunjung kepada penguasa merupakan fitnah yang besar dan sebagai sarana bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Khususnya kepada orang yang pandai berbicara, syaitan akan membisiki. Dengan kepergianmu ke sana, mereka akan menjadi orang baik. Mereka akan meninggalkan perbuatan aniaya dan mereka akan menjaga syiar agama. Sehingga orang akan berpikir bahwa kunjungan mereka kepada para penguasa merupakan bagian dari agama. Padahal dengan mengunjungi mereka untuk menyenangkan mereka, kita harus berbohong dan menguji mereka dengan ujian yang tidak ada pada diri mereka. Demikianlah di dalamnya ada kerusakan agama. Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi menulis surat kepada Hasan Basri rahmatullahi alaih. Tunjukkanlah kepada saya alamat orang yang bisa saya minta bantuan dalam masalah kekhalifahan. Sebagai jawabannya, Hasan Basri rahmatullahi menulis, ahli agama tidak akan datang kepadamu dan engkau tidak akan memilih orang-orang ahli dunia dengan ketamakannya. Mereka akan merasa kekhalifahan. Karena itu, perkerjakanlah orang-orang yang bernasab baik
Karena kemuliaan dan kebaikan nasab mereka akan mencegah diri mereka sehingga mereka tidak mencoreng nama baik mereka dengan berkhianat. Jawaban ini ditulis oleh Hasan Basri rahmatullahi alaih untuk Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi yang takwa, zuhud dan keadilannya. Tidak ada tandingannya sehingga ia disebut sebagai Umar kedua. Semua itu merupakan pendapat yang Ghazali rahmatullahi alaih. Akan tetapi menurut pendapat saya yang menghina ini, jika ada keperluan agama yang mendesak, tidaklah menjadi halangan untuk berkunjung kepada penguasa, asalkan dapat menjaga dan mengawasi nafsunya. Bahkan untuk kemaslahatan agama, terkadang perlu berkunjung kepada mereka. Akan tetapi perlu diingat, jangan sampai dicampuri keperluan pribadi mencari dunia dan kedudukan, bahkan hanya untuk kepentingan orang Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu ya'lamul mufsida minal muslih." Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang yang membuat kerusakan dan siapa yang mengadakan perbaikan. Insyaallah.